Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanza Aisyah Paza, kelas 12 IPS 3, absen 14. Di sini saya akan mengerjakan ujian praktek agama individu yaitu dakwah. Di sini saya akan mengambil tema yang judulnya Masuknya Islam ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia tidak terlepas dari peranan para pedagang, khususnya para pedagang Islam dari Gujarat dan Persia. Mereka datang ke Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Peran pedagang terhadap perkembangan Islam. Adanya perdagangan antara Asia Barat dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, khususnya Nusantara Indonesia, menandakan adanya jalinan hubungan antara tiga kerajaan besar saat itu. Di Asia sebelah barat ada Bani Umayyah, dan di sebelah timur Cina ada dinasti Tang, dan Asia Tenggara ada kerajaan Sriwijaya. Agama Islam mulai berkembang, mula-mula hanya sekelompok kecil, kemudian berkembang menjadi sebuah perkampungan, desa, dan sebuah kerajaan. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Indonesia. Saat itu, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan persinggahan dari berbagai negara. Peranan Pasai kemudian menurun setelah berkembangnya Pelabuhan Malaka di Semenanjung Malaya. Pada abad ke-14, Malaka tumbuh menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Bahkan, para pedagang dari Gujarat dan India menjadikan Malaka sebagai basis untuk mengunjungi daerah lain di Indonesia. Para pedagang Jawa juga menjadikan Malaka sebagai tempat mereka berdagang. Dari interaksi para pedagang dengan orang-orang Jawa, Islam kemudian di pulau-pulau Jawa. Perkembangan Islam di Jawa relatif cepat seiring dengan semakin lemahnya kerajaan Majapahit. Komunitas Islam di Jawa kemudian mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yakni Kerajaan Demak. Pada perkembangannya, Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Indonesia seperti Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Faktor penyebab Islam cepat di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam berkembang cepat di Indonesia, di antaranya sebagai berikut. 1. Syarat untuk masuk Islam sangatlah mudah, cukup mengucapkan kalimat syahadat. 2. Agama Islam tidak mengenal sistem pembagian masyarakat berdasarkan kasta. Tidak seperti kondisi sebelumnya. Masyarakat terbagi menjadi kasta Brahma, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kaum Waisya dan Sudra inilah yang menjadi penganut Islam pertama di Indonesia. Yang ketiga, penyebaran Islam dilakukan dengan jalan relatif damai tanpa kekerasan. Yang keempat, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah memberi peluang bergaul erat dengan bangsa lain. Yang kelima, upacara-upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana. Perkembangan Islam di beberapa wilayah Indonesia sekitar abad ke-12 hingga abad ke-16 adalah sebagai berikut. Perkembangan Islam di Pulau Sumatera pada abad ke-7 Masehi, daerah Sumatera bagian utara adalah pusat perdagangan rempah-rempah, dan pedagang Arab banyak berlabuh di daerah lain. Letak pelabuhan yang berada di ujung Pulau Sumatera menyebabkan daerah ini menjadikan tempat yang strategis. Bukti tentang agama Islam masuk di Sumatera berasal dari makam Sultan Malik Ibrahim As-Saleh, Raja pertama Kerajaan Samudra Pasai, tahun 1270 sampai 1297 Masehi, dan makam seorang muslimah Tuhar Amisuri tahun 602 Hijriah di Barus, pantai barat Pulau Sumatera. Di Sumatera bagian selatan, kemunduran Kerajaan Sriwijaya dimanfaatkan oleh Kerajaan Samudra Pasai untuk muncul sebagai kekuatan ekonomi baru. Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa diperkirakan berasal dari Malaka. Bukti tentang agama Islam di Pulau Jawa berasal dari batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran Gresik yang
berangkat tahun 1082 Masehi. Namun, hal ini belum berarti bahwa saat itu Islam sudah masuk di daerah Jawa Timur. Demikian pula dengan adanya komunitas Arab yang hidup di Sumatera pada awal abad ke-12. Masehi belum tentu berarti berlangsung Islamisasi. Setelah akhir abad ke-13 Masehi, bukti-bukti Islamisasi sudah banyak ditemukan di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari penemuan beberapa batu nisan di Troloyo, Trowulan, dan Gresik. Dalam Berita Mahuan atau 1416 Masehi, terdapat keterangan tentang adanya orang-orang Muslim yang tinggal di kota Pelabuhan Gresik. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Muslim mulai berkembang baik di Jawa Timur, terutama di kota-kota pelabuhan. Pada saat kerajaan Majapahit mengalami masa kemunduran, di awal abad ke-15 Masehi, kota-kota seperti Tuban dan Gresik muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam yang mempunyai pengaruh penyebaran ke Indonesia bagian timur seperti Maluku. Kota pelabuhan lain seperti Demak juga menjadi pusat penyebaran ke kota-kota pelabuhan Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten. Perkembangan Islam di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Penyebaran Islam di Pulau Kalimantan dapat diketahui dari Hikayat Banjar, milik Kerajaan Banjar. Islamisasi ini dilatar belakangi oleh kepentingan politik Kerajaan Demak dan konflik antara Kerajaan Banjar dan Kerajaan Daha. Penyebaran Banjar dan Kerajaan Daha, penyebaran di Maluku dan Sulawesi berjalan dengan damai. Hal ini tidak terlepas dari terjalinnya jalur hubungan dan pelayaran internasional di Malaka, Jawa, Maluku. Pengaruh Islam di Maluku diperkirakan masuk pada abad ke-14 Masehi. Di Sulawesi, terutama bagian selatan, diperkirakan Islam masuk pada abad ke-16 Masehi, yang terjadi melalui konferensi pusat kekuasaan istana atau keraton, yang dijalankan dengan pusat kekuasaan yang telah ada. Faktor-faktor yang menyebabkan agama Islam berkembang di Indonesia adalah: yang pertama, syarat untuk masuk Islam sangatlah mudah. Yang kedua, agama Islam tidak mengenal kasta. Yang ketiga, penyebaran agama Islam dilakukan secara damai. Yang keempat, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah. Yang kelima, upacara-upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana daripada yang lain. Yang keenam, kebudayaan Islam menghasilkan bentuk-bentuk sistem politik kemasyarakatan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga dari penjelasan di atas tadi bisa menambah kalian pengetahuan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia yang akan kita ingat hingga akhir zaman nanti. Sekian dari saya, Kanza Aisyah Pazah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.